Em, kita mulai saja kalau begitu, nggih, Pak Puji, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bertemu secara virtual em, dalam agenda lanjutan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen dari Departemen Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu seluruhnya MGMP Matematika Kabupaten Kudus. Yang pertama yang kami hormati Bapak Senior Kepala MGMP yaitu Bapak Puji Widodo. Penjahat namanya ya. Ini tadi sudah ada di layar, nggak nampak lagi Pak Puji. Mungkin sedang sambil cari sinyal deh. Ya kami hormati Bapak dan Ibu guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi yang nampak di layar ya, Ibu Siti Aisyah, Ibu Istifat, Ibu Eti Mira, Ibu Patricia, Ibu Sri Purnamawati, Ibu Ismawarti, Ibu Mei Fitriani, Ibu Dwi Purworini, siapa yang belum saya, Ibu Fatimah Zahra, kemudian dari SMP 1 Kaliwungu Kudus menikah sinten nggak kelihatan namanya, dan Pak Basyar MB. Teman-teman dari tim Bu Syarifah Inayati, Bu Nila, dan teman-teman mahasiswa, ini ada Bayu, Rita, Desti, Josa, Mufti, Hafsah, Nindi, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat yang saya sebutkan. Baik, untuk agenda kita hari ini, agendanya adalah refleksi. Jadi lebih banyak refleksi, nanti lebih banyak Bapak Ibu guru yang mungkin menyampaikan pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi inti, em, kita buka dulu video UNY untuk penyegaran untuk Bapak Ibu guru MBMP Kudus ketemu dengan siapa saja. Bayu, saya mohon untuk share screen untuk memutar video profil UNY. Yogyakarta menjadi saksi bagi para pelajar mewujudkan cita-citanya. Perjalanan ini kutempuh di Universitas Negeri Yogyakarta, kampus bagi para pendidik dan pemrakarsa peradaban bangsa. Sebuah tempat dengan sarana dan prasarana mumpuni yang mampu memfasilitasi generasi penerusnya. Fasilitas yang lengkap dan modern sebagai media eksplorasi potensi lintas generasi. Dipersiapkan matang oleh pribadi-pribadi yang penuh dedikasi dan mumpuni. Semangat yang bergelora demi memperjuangkan kemenangan. Kampus yang senantiasa menerima apapun keunikanmu. Menciptakan karya dengan ketulusan hati dan kebebasan ruang eksplorasi. Menerapkan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat untuk sesama. Penuh tanggung jawab dengan visi memperkenalkan kelokalan menuju dunia. Terus berkreasi seirama dengan perkembangan teknologi di segala lini. Melatih diri menuju generasi yang sehat dan berprestasi. Teliti mengantisipasi resiko dan fokus menjadi solusi problema masyarakat. Optimalisasi sinergi potensi akademik dan keterampilan dengan dunia usaha dan industri. Dipenuhi rasa tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk masa depan. Hingga akhirnya berkolaborasi dan melahirkan prestasi. Karena itulah, Universitas Negeri Yogyakarta adalah kampus yang tepat untuk saya, kamu, dan dunia.
Terima kasih banyak Bayu. Em, Baik Bapak Ibu itu memutarkan lagi profil UNY. Jadi supaya kenal saja ini Bapak Ibu sedang bertemu dengan siapa. Kalau saya sudah kenal-kenal sedikit sih. Ketua MGMP-nya dulu itu Pak Puji, terus baru saja ada pergantian, sekarang ketuanya menjadi Pak Kholik. Ini yang di layar ini ada Pak Basyar MP, tapi kok mirip sama Pak Kholik ya? Gitu, Beda, Bu. beda ya. Tapi Beda, kok beda. rasa-rasanya mirip. Sana sih, ya matur suwun. Kalau begitu sebelum kita apa eh, sama-sama refleksi, mungkin kami mohon kepada perwakilan dari MDMP dalam hal ini Bapak Puji Widodo SPD untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suara belum terdengar nih kok Bapak. Suaranya belum masuk, Pak. Suaranya belum. Suaranya jadi bawah. Speakernya pakai yang real tech. Iki ya. Suaranya belum masuk Bapak. Belum Suaranya masuk lembut tuh banget, Bu Pak. Eti. Sudah masuk, cuman kecil banget. Sudah ini. Sudah tahu. Cuma suaranya yang kecil. Nusfall 100. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sudah mendengar. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah normal ini, Pak. Mati. Nek pakai ini Pak, maksudnya kan bisa banter Pak. Tapi nyatanya nggak bisa. Suaranya kan ini banget kan. Audio lagi Bapak yang kesini. Dalam? Audio lagi. Speakernya Udah ini. tadi yang bawah. Tadi kan di bawah nih pakai ini. Itu kan nyambung, Mas. Itu Nyambung. namun. Ora.
Rak Probo ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Bapak semuanya. Selamat pagi. Mohon maaf kalau agak terganggu. Suara yang ke laptop saya ganti suaranya pelan sekali, tapi semoga saja yang keluar bisa didengar oleh semuanya. Eh, Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Lokakarya Modul Ajar dan Lembar Kerja Kemampuan Numerasi ini untuk pertemuan yang kedua. Eh, Walaupun lewat daring, tapi semoga saja nanti ini masih bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan yang sudah kita selesaikan di pertemuan pertama, terima kasih sudah memberi bekal kepada kami untuk kemampuan numerasi, dan saat ini sedang berlangsung juga pelaksanaan UNBK yang besok pagi jadwalnya adalah numerasi juga. Besok pagi itu gladi gelombang kedua, hari kedua, materinya numerasi. Nah, dari pelaksanaan yang pertemuan pertama kemarin, apa yang disampaikan semuanya, terima kasih, bermanfaat. Yang ingin kami sampaikan, khususnya ingin saya sampaikan secara pribadi, untuk kegiatan ini bisa berlanjut, semoga saja nanti bisa berlanjut. Artinya apa? Kegiatan numerasi ini kemarin kan baru kita sebatas dengan teorinya. Bagaimana kalau nanti Bu Endah bersama tim bisa bergabung lagi dengan, mengajak kami bergabung lagi, melanjutkan dengan penyusunan soal-soal numerasinya. Jadi kita diajak untuk praktek menyusun asesmen sehingga mengacu pada soal-soal asesmen nasional. Itu harapan kami, Bu. Dan mohon maaf kalau sampai pada jam ini sepertinya sudah bisa bergabung semua, sudah ada 31 akun yang masuk. Karena sebenarnya ini di MGMP, di Sekretariat MGMP di SMP 1 Mejobo ada beberapa teman pengurus yang Zoom-nya jadi satu gitu. Nah, cuma kemarin kami juga merencanakan seperti itu, pengurus semua di sana, tapi karena ini mendapat tugas juga menjadi proktor UNBK, ya kita sambil menjadi proktor mengikuti Zoom juga, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan butir soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Puji Widodo yang sudah mewakili tim MGMP. Ini sedang para pengurus sedang berkumpul di ruang multimedia yang dulu kita bertemu di sana itu ya Bapak ya. Oh bukan, ini di ruang apa ya, ruang tamu SMP Negeri 1 Mojokerto. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas sambutan yang diberikan dan berkat undangan dari MGMP juga. Kemarin kita merasakan bareng-bareng pulang dari SMP 1 Mojokerto itu kita minum dawet. Dawet di itu dekat GOR. Terus sate kebo Jastro itu kita bawa pulang. Terus kita ke Menara Kudus ya, Pak. Ke Menara Kudus berhenti di Karangasem, Sari Rasa, Gagasa. Jadi eh,
apa garang asemnya itu luar biasa pedas kemeringat gitu ya kemarin nggak dietnya itu kita lupa semua itu pokoknya uh, disantap semuanya. Terus paginya sarapan lentok, malamnya soto kudus, terus pokoknya lengkap. Terima kasih undangan dari SMP 1 Bapak Ibu dari MGMP Matematika Kabupaten Kudus sehingga kita bisa merasakan kuliner di Kudus. Rasanya kurang karena belum rasakan apa nasi pindang, eh, tahu telur, apalagi ya macam-macam jajan-jajannya itu juga belum semuanya. Mudah-mudahan kalau kita berkunjung lagi sebetulnya bukan itu sih yang pertama tentu saja mempererat silaturahim. Kita hanya setengah hari. Em, Mohon izin untuk share screen. Jadi kita mendapatkan masukan dari Bapak Ibu tentang pelaksanaan pelaksanaan eh, apa namanya pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang kami kerjakan 2 minggu yang lalu. Mohon izin menyampaikan hasil rekapannya. Waktu itu Bapak Ibu kan mengisi ya, mengisi rekapan ini. Hasilnya sudah kami em, apa rekap. Yang pertama, itu kan ada pertanyaan yang diberikan sebelum dan sesudah. Tanpa nama loh, tanpa nama dan Bapak Ibu sewaktu mengisi yang angkat sesudah tidak melihat angkat yang sebelumnya juga kan. Mudah-mudahan ini murni. Ada 5 pertanyaan yang kami sampaikan, antara lain tentang langkah-langkah pembelajaran numerasi disampaikan. Nah, dari 5 pertanyaan tentang seberapa yakin Bapak dan Ibu guru dapat 5 hal ini, sebelum pelaksanaan pelatihan atau lokakarya, kita peroleh grafiknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini coba kalau secara apa pembelajaran numerasi, itu kan salah satunya adalah membaca data. Kalau datanya kita sajikan seperti ini, maknanya bagaimana ya, Bapak Ibu ya? Yang pertemuan yang maaf yang sebelah kiri ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, keempat, dan pertanyaan kelima. Pertanyaan lengkapnya seperti ada di sebelah kiri ini. Seberapa yakin? Jadi sebelum pelaksanaan lokakarya, yang merah-merah ini berarti yang keyakinannya itu hanya 20 atau 30%. Ya, agak merah tua 20%, yang merahnya agak terang 30%, yang oranye 40%. Jadi sebelum pelaksanaan lokakarya, em, ini banyak yang warna kuning, merah, atau oranye. Nampak di semua pernyataan. Jadi keyakinannya itu masih di bawah 50%. Masih segini. Itu sebelum. Tapi tetap ada yang keyakinannya sudah di atas 50%. Itu yang warnanya hijau, hijau tua, terus hijau terang sekali itu ada yang di tengah sini. Ini yang sangat terang. Ada yang keyakinannya 100% bagus. Alhamdulillah. Nah, kira-kira setelah lokakarya, jadi di akhir sesi di pukul 12 itu, keyakinannya jadi meningkat atau menurun ya Bapak Ibu ya? Jadi seperti ini diagramnya. Coba kalau kita bandingkan ini bagaimana? Ada yang berkenan membacakan? Yang warna oranye semakin sedikit ya Bapak Ibu ya. Tadi kan yang warna kuning atau oranye itu kan yang di bawah 50%. Hanya muncul di yang pertama dan yang terakhir. Yang lainnya warnanya sudah berubah menjadi hijau atau biru. Paling tidak dengan mengikuti lokakarya itu keyakinannya bisa bertambah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, paling tidak kan yakin dulu gitu Pak Puji.
Bu Eti. Paling nggak kan yakin dulu, setelah itu praktek dengan keyakinan, prakteknya itu bisa lebih percaya diri. Alhamdulillah dengan ya apa sambil ngobrol-ngobrol berapa jam ya kemarinnya, ngobrol-ngobrol 3-4 jam kemarin bisa muncul keyakinan. Coba kalau Pak Puji setiap 2 minggu sekali seperti ini, oh, luar biasa nanti Kabupaten Kudus untuk apa profesionalitas gurunya. Ini untuk yang secara deskriptif menggunakan diagram ya Bapak Ibu ya. Em, Kemudian kita coba analisis pakai statistik ya, karena ada Bu Syarifah, ahli statistik, ini Bu Syarifah, dokter statistik. Jadi ini kita hitung rata-rata sebelum dan sesudah untuk setiap komponen. Yang biru adalah sebelum, yang oranye itu sesudah. Rata-ratanya, yang satu ini sebelum, ya satu sebelum, dua sesudah. Ya, waktu pagi yang mengisi hanya 25. Jadi ada yang tidak mengisi, rata-ratanya 6,2, 6,5, standar deviasinya 1,4. Waktu yang sesi siang, jadi yang pukul 12, itu rata-ratanya menjadi 8,03, standar deviasinya 1. Jadi penambahannya lebih lebih dari standar deviasinya. Kita coba menggunakan uji T, Bapak Ibu. Ini kalau di SMA sekarang sudah ada seperti ini, uji T. Ini uji beda rata-rata. Di numerasi mestinya juga memang sampai sini. Kita uji T dengan taraf signifikansi 0,05. Kita peroleh perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test, antara sebelum dan sesudah. Dengan ukuran dampaknya sangat besar, yaitu 1,2. Negatif point estimate-nya karena yang post-test lebih bagus dari yang pre-test. Ini kalau secara statistik. Nah, yang seperti ini kan juga numerasi sebetulnya, membaca data, menyajikan data dengan menggunakan tabulasi yang seperti ini atau yang tabulasi yang statistika seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi semakin percaya diri ya nanti dengan pelatihan ini nanti. Oke, selanjutnya saya juga melakukan rekap ini, rekap gimana sih nggak mau geser. Saya share screen lagi. Saya juga membuat rekap yang hasil evaluasi program. Nah, diagramnya beda lagi nih Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi, ini namanya diagram apa? Diagram batang yang apa? Kalau yang ini diagram batang yang apa? Sama-sama diagram batang, tapi beda jenisnya. Kalau yang ini diagram apa? Nanti dia ngenangan dicari tahu ya. Jadi pertanyaan yang tidak terjawab supaya Bapak Ibu mencari tahu. Ini untuk deskripsi evaluasi programnya kami tanyakan di akhir sesi. Ada 10 pertanyaan. Dari 10 itu masing-masing ada 1 sampai 5. Jadi kalau kita lihat di sini rentangnya ada yang di antara 4 dan 5. Kemudian ada juga yang ini di antara 3 dan 4. Nah, yang di antara 3 dan 4 ini adalah karena alokasi waktunya kurang. Jadi alokasi waktunya memang sedikit sekali ya Bapak Ibu. Emangnya mau Bapak Ibu kalau lama pelatihannya? Nggak bosen. Ini kemudian untuk tingkat kesulitannya juga masih eh, tengah-tengah ya antara 3 dan 4. Kemudian yang lainnya interaksi em, antar pengajar dengan peserta, keahlian pemateri, metode
lokakarya yang digunakan, kebaruan isinya, relevansi isinya, fasilitasi, umpan balik, tugasnya itu kan PR-nya itu ya. Ini antara 4 dan 5. Jadi kalau ini di rata-rata totalnya ya memang secara total antara 4 dan 5. Jadi lebih dari 4 atau mendekati 5. Jadi, terima kasih banyak Bapak Ibu atas evaluasi yang diberikan. Kemudian masukan-masukannya antara lain ini kalau direkam. Monggo siapa dulu yang menuliskan apa. Tapi yang jelas kita mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu bahwa isinya sudah baik, sudah bagus. Kemudian memang waktunya kurang betul karena memang sangat pendek kemarin. Kemudian apa ya, ya ada yang mengasyikkan. Dan terima kasih materinya ditambah ya. Hari ini kita tambah. Ya, siapa yang nulis ini dulu? Berarti hari ini stay sampai akhir loh, nggak double-double. Kemudian ada topik berbasis IT. Monggo Pak Puji ini sebagai masukan. Bapak Ibu guru ada yang menginginkan topik berbasis IT. Kemudian pembuatannya itu sendiri. Terus kebanyakan waktu, lalu tentang RPP deep learning, kemudian yang lainnya apresiasi lagi. Minta sering diselenggarakan di MGMP. Paling dekat dengan Kudus itu sebetulnya UMK. Di UMK itu ada pendidikan matematika, lalu UNES, yang jelas. Kita senang sekali nanti kalau Bapak ada program lagi, kemudian ke Kudus lagi. Gitu ya, Bu Sarifah Funila. Ke Kudus lagi. Dietnya besok-besok aja. Siap, Bu, siap. Ini untuk rekapan tentang saran yang kami terima. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua. Berikutnya, ini sekedar mengingatkan saja. Dulu ini yang kita presentasikan. Nah, kita sampaikan bahwa isi lomba karyanya adalah menyamakan persepsi tentang pembelajaran matematika, sudah memaknai mengapa dan bagaimana melakukan modul ajar, mungkin sudah menganalisis modul ajar, ini di-PR-kan kemarin, dan menyusun media pembelajaran atau modul ajarnya itu juga di-PR-kan. Barangkali hari ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan PR-PR yang dikerjakan. Sudah dikerjakan atau belum? Atau mungkin refleksi, atau mungkin menyampaikan tentang apa saja yang sudah dikerjakan, barangkali nanti bisa menjadi bahan diskusi untuk kita bersama. Selain itu, kemarin itu selain PR ini ya, nah ini pembelajaran berbasis masalah yang kita bahas. Di mana pada intinya pembelajaran berbasis masalah itu adalah langkah-langkah orientasi masalah. Jadi ada masalah kontekstual atau masalah matematika yang diangkat, kemudian tanya jawab dengan siswa gitu ya, untuk mengenali konteks yang diangkat oleh guru, siswa lalu dikelompokkan untuk memecahkan masalah secara kolaborasi, kemudian ada pengembangan entah presentasi, entah pembahasan, tanya jawab dan seterusnya, lalu penyimpulan. Ini pembelajaran berbasis masalah yang biasa kita kerjakan. Kemudian kita kemarin membahas tentang satu modifikasi dari pembelajaran berbasis masalah yang kami perkenalkan, yaitu yang kita sebut dengan pembelajaran berbasis work example. Pembelajaran ini diinisiasi untuk mengoptimalkan kapasitas kognitif siswa supaya berkesan, supaya membekas, supaya dimaknai oleh siswa. Kemudian ketika mempelajari contoh, siswa diminta untuk memahami, menjelaskan pada diri sendiri, diminta untuk melakukan self-regulation saat
contoh itu adalah representasi dari pengetahuan yang sedang dipelajari atau keterampilan yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, penyajiannya itu nggak hanya satu contoh lalu latihan, banyak bukan, tapi satu contoh latihan, satu contoh latihan, satu contoh latihan secara berulang-ulang gitu ya. Oke. Ini kemarin yang sudah kita bahas, kemudian ada yang em, belum kita bahas karena belum cukup waktunya, yaitu ketika kita menyajikan materinya dalam multimedia. Oke, Bapak Ibu, multimedianya ini hanya sekitar 3 menit. Coba ya untuk refreshing ya Bapak Ibu ya. Adiknya sudah share dengan suara belum ya? Share. Bahkan Bapak Ibu. Halo semua, berikut video pembelajaran kelas 7 semester genap dengan materi perbandingan. Sebelum mengikuti pembelajaran, silahkan kalian siapkan kertas dan pensil. Halo semua, berikut video pembelajaran kelas 7 semester genap dengan materi perbandingan. Sebelum mengikuti pembelajaran, silahkan kalian siapkan kertas dan pensil. Sebelum mempelajari materi utama, ayo kita ingat kembali apa yang telah dipelajari dengan guru matematika. Jika ada dua hal yang masing-masing memiliki kuantitas atau ukuran yang saling berkaitan, jika hal pertama meningkat, maka hal kedua juga ikut meningkat dengan peningkatan yang senilai. Semakin banyak pekerja pabrik, semakin banyak produksinya. Diketahui, perbandingan jumlah pekerja dan produk yang dihasilkan adalah 2:3. Maka, jika jumlah pekerja naik 10 kali menjadi 10 orang, jumlah produksinya juga naik 10 kali menjadi 30 barang. Coba kalian perhatikan perbandingan senilai antara banyaknya pekerja dan gaji yang dikeluarkan. Sepertinya Serta sinyal saya kurang coba bagus. Jadi saya cukupkan untuk ini apa tadi presentasi untuk multimedianya, nanti Bapak Ibu buka sendiri ya. Baik, selanjutnya
Halo Bapak Ibu, masih on kamera? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi yang persilahkan. Refleksi itu bisa apa ya? Pertanyaan, bisa saran, atau kalau enggak mungkin biar nyambung dulu dengan kita ya Bapak Ibu. Sekarang coba kuisis, sudah pernah coba kuisis belum Bapak Ibu? Gak ada yang menjawab. Bapak Ibu coba ya sekarang ini apa coba-coba menggunakan kuisis untuk mencoba menyelesaikan soal-soal ringan matematika, dan kali nanti bisa menyegarkan Bapak Ibu sambil ini apa sambil kita ini supaya fresh lagi dengan apa yang sudah kita bahas saat ini. Ini ada ini. Gimana Bayu caranya start now ya? Start now. Kemudian terus saya minta tolong Bayu untuk memandu. Baik Ibu, Bapak Ibu bisa masuk melalui kode ataupun link yang akan dikopikan oleh Ibu Enda.
Kita mulai. Kita mulai ya, Pak ya. Tinggal langsung klik ini. Siap-siap Bapak Ibu. Langsung klik start ini kan ya, Pak ya. Iya, Ibu. Silakan Bapak Ibu siap-siap.
adalah Mufti Pak Mahardika dan Bu Rania. Baik, ini tadi itu mencoba menggunakan kuisis untuk memberikan kuis kepada peserta gitu ya. Tapi ini kan kuisnya kuis untuk senang-senang aja. Tapi barangkali model seperti ini sudah sering Bapak Ibu pakai di kelas. Eh, jadi nanti di dalam kuisnya itu otomatis bisa terekam betul dan salahnya ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kemudian sudah langsung terlihat totalnya berapa. Kelihatan juga yang tidak mengerjakan itu tanda pentung ini, lalu skor totalnya. Ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu strategi saja untuk menarik perhatian siswa pada pembelajaran, tapi juga bisa sekaligus untuk mengumpulkan nilai kuis, pakai kuisis. Sebetulnya platform yang lainnya juga banyak. Saya kira itu untuk penyegaran, untuk mengingat kembali Bapak Ibu. em, Sudah pukul 9.30 untuk pembukaan dan penyegarannya. Selanjutnya mungkin ini kita akan masuk ke breakout rooms atau ke ruang-ruang kecil di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksi langsung dengan fasilitator. Kemudian nanti bisa ditutup di ruang breakout room masing-masing. Di breakout room nanti Bapak Ibu silahkan boleh menanyakan tentang soal numerasi atau membahas tentang modul ajar atau membahas lain-lain berkaitan dengan pembelajaran matematika. Jadi refleksinya refleksi bebas gitu ya Bapak Ibu ya. Sesi apa eh, mempererat silaturahim. Namun karena nanti mungkin selesainya beda-beda, mungkin untuk yang sesi bersama ini kita cukupkan, kita tutup secara klasikal terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang breakout atau ruang-ruang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada MGMP Matematika SMP di Kabupaten Kudus, khususnya Pak Puji Widodo dan para pengurus yang telah menjembatani kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini dapat berlanjut. Kemudian kami juga berharap bahwa ada manfaat yang Bapak Ibu petik dari kegiatan ini. Mudah-mudahan saya dan tim mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan ini, dan nomor HP saya monggo Bapak Puji dibagikan aja kepada Bapak Ibu guru apabila eh, ingin berkomunikasi lebih lanjut. Nantinya ada informasi-informasi apa perkembangan pendidikan matematika atau ada informasi webinar, saya juga akan informasikan ke MGMP Kabupaten Kudus supaya silaturahim kita masih terus berlanjut. Saya kira itu sebagai sambutan penutupan. Berikutnya Bapak Ibu, kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom chat. Dan selanjutnya breakout room saya buka, Bapak Ibu kami persilahkan untuk masuk ke breakout rooms. Mhm. Oke, terus eh, berarti semua segitiga yang alasnya adalah sepanjang A ini dan tingginya T ini, apapun bentuknya, pasti kan luasnya sama. Kemudian karena A dan katakanlah garis ini namanya garis B. A dan B sejajar. Jadi di mana B itu sejajar dengan A. Jadi A dan B sejajar. Katakan ini garis B. Berarti tingginya ini dimanapun tempatnya pastikan T itu sama. Jarak dua garis ini sama. Kalau segitiganya saya ubah menjadi ini,
Kalau segitiganya saya ubah menjadi ini, segitiga yang ungu ini alasnya juga A, tingginya juga T. Ya kan Bapak Ibu? Saya ulangi ya. Kalau misalkan segitiganya adalah ini, saya ganti yang biru. Segitiganya adalah yang ini, misalnya. Luasnya juga alas kali tinggi sama. Ya kan? Jadi garis pembatas yang menjadikan garis putus-putus ini menjadi lurus adalah garis ini. Atau garis yang sebelah sini. Atau yang lain ya sebelah sini. Halo, iya Dek. Oke, mohon maaf. Gimana Bapak Ibu? Itu tadi jawabannya. Apakah sudah menjawab? Jadi bagaimana caranya mengubah ini menjadi garis lurus? Ya kita buat dulu dua garis yang sejajar. Menyentuh di sini dan satunya lagi di sini, itu di ujungnya. Kenapa? Nah, pasti dua garis sejajar ini kan tingginya atau jaraknya sama. Sehingga kalau kita buat segitiga melalui di sini ke sini, segitiganya nggak pas. Nah, maka segitiga ini akan membagi dua daerah ini dengan cara yang sama, tetap tidak mengubah luasan dari yang di sebelah kiri, garis putus-putus dan yang di sebelah kanan. Ini salah satu caranya untuk mengubah garisnya. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Numerasinya ada di mana? Numerasinya ada di bahwa pembelajaran segitiga, pembelajaran luas segitiga itu tidak sekedar menghafalkan luas itu sama dengan panjang alas kali tinggi dibagi dua, tetapi memaknai bahwa apapun bentuk segitiganya, kalau panjang alas dan tingginya sama, maka luasnya juga akan sama. Numerasinya ada di situ. Oke, selanjutnya sekarang sesi dari Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi. Kami persilahkan. Adakah yang mau menyampaikan refleksi? Suara saya terdengar enggak tahu, ini kamera saya error lagi. Saya itu sedang Dengar tuh. Bapak Ibu,
Kalau dirasa cukup, mungkin bisa kita cukupkan. Gitu ya Pak Basyar ya. Ya Bu, terima kasih Bu ilmunya. Oke, ini saya masuk pakai HP. Kalau dirasa cukup, monggo kalau misalkan mau dicukupkan, tapi mungkin ini ada dari MGMP yang menyampaikan. Gimana Bu Rania, Bu Desti, Bu Ismawarti, Bu Sri Purwanawati, Pak Basyar? Pak Basyar bisa mewakili teman-teman atau Bu Eni, Bapak Ibu pengurus MGMP. Monggo Pak. Tidak ada. Ah. Ya Bu izin, terima kasih. Dari apa yang dipaparkan tadi, belum terpikirkan dari saya pribadi Bu. Ternyata menggunakan sifat luas segitiga untuk menyelesaikan soal tadi. Sehingga mungkin nanti bisa dikembangkan untuk bentuk soal-soal yang lain dari soal numerasi seperti soal tanah yang tadi Bu. Ya, matur suwun Pak Basyar. Ya, apa salah satu variasi saja tadi. Yang lainnya mungkin diagram-diagram seperti yang saya sampaikan untuk data hasil evaluasi tadi juga bisa menjadi cara-cara untuk ini apa pembelajaran numerasi. Pak Basyar dan Bapak Ibu semua kalau dirasa cukup mungkin breakout room-nya bisa kita akhiri gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas untuk selanjutnya. Karena tadi sudah ditutup secara klasikal, ini ya kita tutup secara kelompok gitu ya. Ya, sama Bapak Ibu di yang pengurus MGMP ini yang sedang berada di ruangan, sedang nyambi macam-macam. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ada yang tertinggal gitu dari kami, kesan-kesan yang baik. Dan insya Allah silaturahim akan berlanjut lagi di masa yang akan datang. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu Inaya. Boleh Ibu, monggo Ibu. Kalau ada mohon di-share link untuk soal-soal bank soal numerasi, mungkin ada linknya. Oh, bank Supaya soal kita bisa numerasi. memanfaatkan, iya khusus Oh, numerasi. siap. Nah, kalau kemarin itu saya bank soal numerasi itu ada juga saya ngambil dari buku Bapak Ibu. Kemudian ada dari web. Jadi saya memang masih googling gitu ya. Ada beberapa itu dari buku, tapi bukunya itu buku cetak. Nah, jadi apa kalau yang apa soft file itu kemarin ada enggak ya? Ada sebenarnya. Sebentar, coba saya carikan. Saya stop share sebentar, coba nih. Kemarin saya mengumpulkan beberapa.
PKM 2025. Iya, ini. Nah, ini mungkin saya share di chat grup saja nih. Nah, ini sebentar kalau saya kirim di sini atau mungkin saya masukkan di Google Drive ngoten nih Bapak Ibu. Saya buatkan saja soal numerasi. Ini Bapak Ibu. Nah, itu nanti insya Allah akan saya update nih Bapak Ibu. Ini baru saya masukkan satu. Jadi kemarin tuh saya ngumpulkan ada beberapa soft file, buku yang berupa soft file itu terkait numerasi, kemudian modul ajar gitu ya berbasis angka. Nanti bisa saya masukkan di situ. Eh, tapi beberapa itu saya ada buku cetak gitu nih. Nah, itu nanti insya Allah ada di situ. Jadi di drive-nya itu bisa nanti dikunjungi setelah ini saya masukkan lagi. Gitu nih Bapak Ibu. Baik, makasih. Kalau begitu mungkin kita cukupkan ya untuk sesi di breakout room ini. Sehat-sehat ya Bapak Ibu. Semoga aktivitasnya kegiatan hari ini bisa lancar, berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Ibu, supaya acara breakout room-nya resmi nggih saya buka nggih, dan nanti santai saja Bapak Ibu bisa menyampaikan sepatah dua patah kata gitu nggih terkait dengan PKM yang sudah kita laksanakan, atau mungkin harapan Bapak Ibu terkait dengan jika nantinya ada kegiatan yang akan dilaksanakan kembali itu tentang apa, walaupun tadi sudah secara garis besar disampaikan oleh Bu Endah nggih, tapi mungkin secara pribadi satu persatu dari Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan sedikit gitu ya refleksinya terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita buka dulu sesi di breakout room nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena memang hari ini juga banyak Bapak Ibu yang ini ya sedang persiapan untuk AMBK, dan mudah-mudahan lancar semuanya dari segi prosesnya, tidak mengalami kendala teknis dan sebagainya, dan dari segi siswanya juga bisa mengerjakan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Tadi juga Pak Puji sudah menyampaikan, Pak Agus juga sedang sibuk di sekolah masing-masing ya Pak. Biasanya pelaksanaannya di lab komputer nggih. Iya, di lab komputer. Oke, di lab komputer nggih, nggih. Dan memang namanya anak-anak nggih Pak, walaupun sudah kan pelajaran TIK itu dari SD sekarang sudah ada nggih, tapi nggih ini nggih karena teknis dan sebagainya kadang ada saja yang ini nggih masih terkendala. Mudah-mudahan bisa lancar. Tapi kalau di Kudus saya yakin nggih sudah ini nggih dari segi fasilitas juga tidak ada masalah nggih.
Oke, Bapak Ibu mungkin terkait dengan tadi ya refleksi karena ini di breakout room mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan evaluasi terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan maupun harapan gitu ya terkait dengan apa sih pelatihan berikutnya gitu ya. Mungkin sekarang yang sedang marak itu terkait dengan pembelajaran mendalam di Bapak Ibu atau deep learning ini karena memang kita kurikulumnya masih menggunakan kurikulum merdeka tetapi ada tambahannya yaitu dengan pendekatan deep learning. Nah, itu mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing ya terkait dengan itu karena tema-tema PKM kami berikutnya atau webinar series kami untuk tahun ini juga terkait dengan deep learning. Bapak Ibu untuk menambah informasi kami setiap 2 pekan atau mungkin dalam minimal 1 bulan ya, di kami ada riset grup terkait pembelajaran ya, riset grup untuk pendidikan matematika dan kami melaksanakan webinar atau seminar secara online gitu dan itu free atau gratis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan bisa berpartisipasi untuk hari biasanya dilaksanakan hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 dan kemarin sudah webinar series yang kedua gitu. Jadi kita sudah melaksanakan 2 nanti insya Allah jadwalnya nanti akan saya share ya untuk webinar series dan memang tema-tema webinar series kali ini tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Seperti yang tanggal 16 kemarin itu terkait dengan peran aspek afektif untuk mendukung pembelajaran deep learning. Lalu berikutnya dari KBK yang evaluasi pembelajaran juga akan juga telah melaksanakan webinar tentang assessment atau assessment pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Lalu nanti dari KBK yang terkait dengan perencanaan pembelajaran juga seperti itu. Jadi mungkin bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua. Berikutnya terkait dengan tadi mungkin yang sepatah dua patah kata gitu karena Bapak Ibu juga sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Jadi setelah melaksanakan refleksi ini mungkin nanti bisa kembali fokus untuk melaksanakan kegiatan di tempat masing-masing. Mulai dari siapa nih? Pak Puji sudah selesai belum nih Pak Puji? Tadi terkait dengan apa ANBK-nya atau mungkin Bu Patricia, Bu Mei, atau Pak Eko, karena kita hanya tidak terlalu banyak ya, mungkin masing-masing bisa menyampaikan sepatah dua patah kata, nanti bisa kita akhiri untuk breakout room-nya. Dipersilahkan monggo siapa duluan?